Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pagi, sehat Pak. selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam kegiatan rapat operasional persiapan aksi perubahan stasiun meteorologi Kamar Malamu Halmahera Utara, dan ini juga terkait dengan diklat pengawas yang sementara saya ikuti. Baik, mungkin itu dari saya untuk mengawali. Mohon izin, mungkin saya langsung share screen saja. Oke, izin. Pak Yoses, ke jaringan. Oke. Baik, mohon izin ya. Saya langsung mulai saja. Izin share screen. Oh, Mas Koli, saya belum untuk share screen-nya. Belum diizinkan. Sudah, Pak. Bisa mungkin. Oke, izin ya, saya coba share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin apakah bisa terlihat? Siap. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Baik. Mantap, mantap. Sudah bisa bergabung? Yesus belum ada ya? Belum tergabung ya? Tadi sudah, Pak, cuma tiba-tiba langsung left. Baik, mungkin saya langsung sampaikan. Jadi presentasi saya pada kesempatan ini terkait dengan aksi perubahan stasiun meteorologi Kamar Malam Halmahera Utara, tema peningkatan pemahaman user dalam hal ini para FOO dan dari Airnav maupun airline terkait layanan informasi meteorologi penerbangan di Bandara Udara Kamar Malam Halmahera Utara. Nah, di sini ada latar belakang, tujuan dan manfaat, kemudian pembentukan tim aksi perubahan, dan matrik rencana kegiatan aksi perubahan. Mohon izin saya telepon dulu Pak Yoses ya. Bentar ya. Siap, Pak. Evan, coba baca itu pakai bahasa Galela dulu, kasih translate bahasa Galela tuh. Oke, yang mana ya? Piramida terbalik. Ya. Oh iya Pak. Oh, oke. Kira-kira masih lama Pak? Coba kita tunggu Pak ya. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar ya. Kita sambil menunggu Pak Yoses sebentar. Ya, jadi mungkin izin menginfokan bahwa kemarin saya dari lokasi yang terdampak gempa dengan ada Mas Kolis dan Pak Arfan. Jadi kemarin itu di area yang terdampak paling parah yaitu di Desa Ngidiho. Di situ ada beberapa rumah
rusak, dan kemudian ada satu bangunan rumah malah yang sudah rata dengan tanah, tinggal dapurnya aja. Kemudian masjid, bangunan masjid yang parah, ada satu itu yang masjid lama itu sudah tidak bisa digunakan, dan kemungkinan akan dipugar, cuman belum tahu kapan pemugarannya. Mungkin nanti di akhir pertemuan ini mohon izin nanti saya ingin kita dari Stasiun Meteorologi Damar Malamo, mungkin dari pegawai kita coba galang dana secara sukarela. Jadi nanti mungkin Mas Kolis mungkin nanti ya, mohon izin Mas Kolis nanti bisa jadi ininya lah, pengumpulnya atau terkait dengan penggalangan tersebut. Nah, nanti untuk penyerahannya minggu depan nanti disilakan nanti diatur setelah selesai pertemuan ini, kita atur kapan baiknya. Nanti mungkin karena minggu depan saya izin sudah mungkin jalan, jadi ya mungkin nanti ada Pak Yoses, nanti Pak Yoses yang koordinir, nanti rekan-rekan silakan nanti harapan saya yang terutama yang di kompleks, di sini ada Mas Kolis, Mas Raffi, Mas Sofi nanti bisa ikut pada saat penyerahannya. Kalau yang di luar kompleks, yang jauh, kalau yang berkenan hadir ya silakan nanti bergabung. Mungkin itu nanti agendanya setelah saya selesai menyampaikan presentasi saya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil menunggu Pak Yoses, nah ini alhamdulillah Pak Yoses sudah bergabung. Baik, terima kasih Pak Yoses sudah bergabung kembali. Terima kasih Pak. Oke, izin saya lanjutkan share screen Pak Yoses. Baik, saya sekali lagi saya akan mulai presentasi saya terkait kegiatan rapat operasional pada pagi hari ini. Jadi pertemuan operasional pada pagi hari ini yaitu terkait dengan aksi perubahan yang akan kita laksanakan bersama-sama Stasiun Meteorologi Damar Malamo Halmahera Utara. Di sini ada peningkatan dengan tema peningkatan pemahaman user akan layanan informasi meteorologi penerbangan di Bandar Udara Damar Malamo Halmahera Utara. Nah, ini ada latar belakang, tujuan manfaat, kemudian ada pembentukan tim dan rencana aksi kegiatan matriksnya. Apakah bisa dilihat Pak? Izin Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, siap, terima kasih. Baik, ini latar belakang, jadi berdasarkan undang-undang tentang meteorologi dan geofisika, Stasiun Meteorologi Damar Malamo merupakan satu-satunya penyedia layanan bagi seluruh operator yang ada dalam kawasan Bandar Udara Damar Malamo Halmahera Utara. Dan proses diseminasi informasi cuaca penerbangan sampai saat ini masih sudah berjalan, namun masih belum sesuai apa yang kita harapkan. Dalam hal ini kendala yang paling utama yaitu dari pihak user, mereka mungkin belum memahami dengan baik dan benar akan informasi-informasi yang kita sampaikan. Karena mereka memang tidak ada background tentang ilmu kemeteorologian. Nah, hal itulah yang harus mungkin segera kita tindak lanjuti, jadi sehingga mereka bisa betul-betul memahami informasi berita cuaca yang kita sampaikan. Dengan memahami tersebut diharapkan mereka bisa meneruskan dan kemudian tentu saja pada akhirnya peningkatan keselamatan pengguna jasa transportasi udara. Dan tujuan aksi perubahan ini yaitu peningkatan pemahaman user operator penerbangan, dalam hal ini ada Flight Operation Officer atau ground handling yang ada di UPBU maupun di airline, dan kemudian dari pihak airnav dan pihak airline.
karena mereka sebagai fasilitator atau yang meneruskan info-info kita kepada pilot maupun kepada pihak UPBU. Dan manfaatnya diharapkan tentu saja dengan mereka memahami info-info kita, keselamatan penerbangan akan terjaga dan semakin ada peningkatan. Oke, baik. Ini saya lanjutkan. Di sini kita coba bentuk tim aksi perubahan. Di sini ada saya selaku program leader, dan kemudian ada Bapak Yoses Sosebeko, kemudian Bapak Ivan Batmuda, dan Bapak Raffi Darojat Triyoga, serta Pak Rahmat Budianto yang masuk dalam kelompok kerja teknis. Dan kemudian di sini ada Bapak Rudi Bambang Haryono, kemudian Ibu Ratih Suci Ramadanti, dan Mbak Eka Julia. Ini masuk dalam kelompok kerja administrasi. Dan kemudian Bapak Mas Muhammad Musrofin Abdillah Abdus Putra dan Mas Nurpolis Bisa Putra masuk dalam Pokja, kelompok kerja di IT-nya. Nah, kemudian di sini tim efektifnya yaitu kurang lebih garis besar tupoksinya project leader untuk memimpin pelaksanaan aksi perubahan. Dan untuk kelompok kerja teknis di sini melakukan pelatihan bersama stakeholder internal untuk melatih dan juga untuk melatih materi serta menyiapkan bahan yang dibutuhkan pada saat pelatihan training berlangsung. Jadi nanti dari kelompok kerja teknis ini mungkin nanti coba bikin rangkaian acaranya, rangkaian acara, susunan acaranya kurang lebih. Karena ini mungkin ke depan rencananya akan dilaksanakan hanya 1 hari aja. Jadi untuk rangkaian acaranya nanti dibuat sedemikian rupa yang jelas di situ tersampaikan info-info terkait layanan kita, terutama tentang met report, spesi, kemudian special report, dan kemudian item warning, windshield warning, dan kemudian flight dokumen. Mungkin kurang lebih 5 hal inilah mungkin yang akan kita coba sampaikan. Dari bahasa teknis kita coba kita sampaikan dengan bahasa yang lebih umum sehingga mereka lebih mudah menerimanya. Dan kemudian di kelompok kerja IT di sini Vin dan Mas Kolis diharapkan nanti bisa melakukan dukungan sarana dan prasarana selama kegiatan aksi perubahan. Jadi seperti sound system, kemudian tim perlengkapan lah, seperti kurang lebih seperti itu. Dan nanti terutama pada saat ada sebelum training ke para FOO, Airnav, nah kita lakukan BIMTEK di internal kita dengan pematerinya nanti dari koordinator, dari stasiun koordinator di Stamed Sultan Ba'abula Ternate. Jadi dari mereka nanti ada yang memberikan materi, materi itulah nanti yang akan kita teruskan ke pada saat kegiatan training kepada FOO Airnav. Jadi sebelum kita menyampaikan atau melaksanakan training, kita dibekali dulu dari stasiun koordinator terkait info-info layanan, materi-materinya. Nah, itulah nanti yang akan kita teruskan ke training yang akan kita laksanakan. Dan untuk kelompok kerja administrasi, oh ya, dan tadi yang pada saat training kita dibeli materi oleh koordinator ini mungkin nanti by Zoom. Nanti mohon nanti Mas Kolis dan Mas Ovin untuk menyiapkan Zoom-nya, kemudian kelengkapan-kelengkapannya seperti dukungan jaringan dan lain sebagainya, tolong siapkan dengan baik.
Nah, kemudian untuk kelompok kerja administrasi di sini melakukan dukungan administrasi dalam hal ini surat menyurat karena kita nanti akan menyurat ke stakeholder maupun ke koordinator terkait kegiatan aksi perubahan yang akan kita laksanakan. Dan kemudian juga merangkap juga di sini tim administrasi ini konsumsi ya nanti ya, karena pada saat training nanti pasti akan ada konsumsi yang mungkin nanti mohon bisa dihubungi untuk makan siangnya itu dipesan di mana, kemudian snacknya, nah itu bagaimana, nanti mungkin coba didiskusikan di kelompok kerja administrasi. Mungkin itu kurang lebih tentang tupoksi dari masing-masing kelompok kerja. Nah, ini saya lanjutkan. Di sini di minggu ini kita sudah melakukan rapat koordinasi di internal kita. Nah, nanti hari Senin depan itu nanti saya koordinasi dengan Mas Sofin, koordinasi dengan Ternate terkait untuk dengan stakeholder di bandara, mungkin nanti setelah Lebaran, karena bandaranya kemarin saya hubungi sudah ada di Surabaya, jadi mungkin setelah Lebaran nanti kita koordinasi lagi dengan Susi Air, dengan UPBU, dan Airna. Kemudian ini ada identifikasi kebutuhan, ini diharapkan mulai minggu depan hingga minggu setelah Lebaran diharapkan kita sudah dari masing-masing tim, masing-masing kelompok kerja tadi itu sudah mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi seperti kelompok kerja teknis itu terkait rangkaian acaranya, rundown acaranya itu apa-apa yang dibutuhkan, seperti modul, kemudian modul pelatihan, dan kemudian terutama modul pelatihan, dan kemudian susunan acara diharapkan selama 3 minggu ini sudah bisa kita susun, dan kemudian tim IT juga sudah mengumpulkan ketika seperti pertemuan training itu akan dilaksanakan, kan pasti kebutuhan nanti bisa kebutuhan kursi, meja, kemudian proyektor. Nah, ini coba di list semua. Nah, nanti setelah Lebaran kita pertemuan lagi, walaupun by Zoom juga tidak apa-apa. Yang penting pada saat pertemuan tersebut masing-masing tim sudah menyampaikan. Jadi kebutuhannya tadi apa-apa aja, apa yang sudah, apa yang belum. Nah, setelah Lebaran itu diharapkan sudah disampaikan. Jadi sehingga masih ada waktu kurang lebih 1 minggu berikutnya untuk melengkapi yang belum ada. Dan kita coba solusinya itu. Dan kemudian untuk BIMTEK-nya sendiri ini di minggu ketiga. BIMTEK-nya ini 1 hari. Jadi BIMTEK ini dari koordinator menyampaikan materi ke rekan-rekan di Stamet Gamar Malamo. Nah, nanti pada saat pemateri menyampaikan materinya, mohon kita bisa sama-sama menyimak dengan baik sehingga kita bisa meneruskan materi tersebut ke pada saat training nanti itu kepada FOO maupun Airnaf maupun Airline dan UPBU. Dan kemudian di sini modul pelatihan, seperti tadi sudah sampaikan, diharapkan selama 3 minggu ini modul tersebut sudah tersusun dan siap kita cetak untuk nanti kita sampaikan ke pada saat training kita sebar ke peserta training. Dan untuk trainingnya sendiri itu di akhir Mei, kegiatannya ini 1 hari di akhir Mei, di minggu terakhir Mei. Ini kita coba tentukan harinya nanti setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran kita pertemuan lagi untuk
memastikan kapan hari-harinya ini akan dilaksanakan, baik BIMTEK maupun trainingnya, kegiatan trainingnya. Jadi setelah saya kembali dari Makassar, pertemuan sekali lagi untuk memastikan apa-apa yang belum ada dan persiapan untuk membuat surat-surat ke stakeholder terkait kegiatan yang akan kita laksanakan setelah Lebaran di minggu kedua ini. Minggu kedua ini nanti surat-surat sudah siap, kita tinggal sampaikan ke stakeholder. Kemudian di bulan Juninya ini kita coba evaluasi, kita sampaikan kuesioner. Jadi setelah mereka menerima materi dari kita, di minggu berikutnya kita coba sampaikan kuesioner. Nah, nanti kuesioner juga nanti kita coba susun. Nah, nanti dari kelompok kerja teknis nanti bisa coba susun kuesioner nanti dengan saya, dan nanti juga masukan dari rekan-rekan yang lain juga. Dan di minggu terakhir juga itu kita monitoring dan evaluasi secara keseluruhan kegiatan yang telah kita laksanakan. Baik, mungkin itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, ini saya coba bikin semacam slogan untuk kita di Stasiun Meteorologi Damar Malamo. Di sini saya coba ambil kata siap. Jadi di sini siap itu berarti sinergitas, inovatif, aktif, dan pelayanan. Jadi sinergitas diharapkan setiap kita melakukan kegiatan, kita selalu berusaha bersinergi dari saat kelompok sinergi, karena tidak mungkin kegiatan itu bisa berjalan dengan baik apabila kita tidak bersinergi, karena setiap individu kita memiliki kelebihan. Nah, kelebihan yang sama kita coba gabungkan sehingga membuat setiap kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian inovatif diharapkan setiap pegawai memiliki inovatif atau ide-ide, dan kemudian juga tidak terpaku, tidak monoton dengan kegiatan rutinitas kita setiap hari. Jadi rutinitas kita setiap hari yang sudah sering kita lakukan itu kita sudah tidak perlu bahas lagi kecuali memang ada kendala. Nah, yang jelas di sela-sela rutinitas kita itu pasti ada ketika menemukan untuk membuat suatu perubahan. Nah, disitulah diperlukan yang namanya inovatif atau ide. Nah, hal-hal ini saya inginkan dari kita semua, dan setiap ide itu pasti akan kita dukung bersama dan kita wujudkan bersama ide tersebut. Jadi harapan saya ke depan setiap kita memiliki ide-ide yang hal-hal yang baru lah, yang belum ada di stasiun kita ini, apa yang mau kita bikin silakan disampaikan dan pasti kita akan support. Kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus tetap satu tim, sebagai satu tim kita jalan bersama. Mari kita wujudkan ide tersebut. Jadi ide ini bisa dari siapa aja, dan rekan-rekan yang lain saya harap kita sama-sama mewujudkan ide tersebut. Seperti itu, dan nanti ada support dari yang jelas. Dan kemudian aktif, dalam hal ini aktif, mari kita, karena kalau kita tidak aktif, kita tidak akan punya ide-ide atau menjadi inovatif. Makanya aktif dan inovatif ini satu kesatuan kalau menurut saya.
Jadi ketika kita aktif, pasti kita akan memiliki ide-ide baru, hal-hal baru yang bisa diterapkan di kantor kita ini. Dan saya akan mendukung itu, dan teman-teman juga pasti akan mendukung itu. Jadi kita tidak monoton. Jadi kita tidak monoton hanya datang ke kantor, kemudian hal-hal biasa. Nah, di sela-sela hal-hal biasa itulah saya yakin teman-teman punya ide-ide. Nah, ini harapan saya disampaikan, ide-ide itu disampaikan baik kepada Pak Yoses selaku Kapoksi, kemudian bisa juga kepada saya, atau mungkin ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Yoses atau dengan saya disampaikan tersebut. Mari sama-sama kita wujudkan ide tersebut. Nah, itu. Makanya dengan itu pasti kita harus aktif kan, kita harus aktif. Dan kemudian yang terakhir yaitu pelayanan, sudah pasti karena kita BMKG, kita mengedepankan pelayanan, dan saya harap dengan mengedepankan pelayanan ini kita bisa lebih diterima lingkungan sekitar kita, terutama di sekitar bandara. Mungkin itu dari saya. Presentasi saya pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon masukannya dari rekan-rekan sekalian terkait pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pagi, Pak. ya, baik. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan, saya persilakan Pak Yoses, Pak Rudi, terkait kegiatan aksi perubahan yang akan coba kita lakukan. Dari Mas Raffi, saya persilakan. Saya stop share screen ya. Oke, silakan Mbak Eka, Pak Ivan. Ada yang ingin disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan di luar ini juga tidak apa-apa. Ya, saya, Pak. Pertemuan kali ini mungkin, silakan Pak Ivan, lanjut. Ya. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Rekan-rekan sekalian. Sepintas saya hanya bukan mengulangi, tapi bertanya mengenai dengan persiapan modul yang akan kita sampaikan ke stakeholder, ke Airnav maupun ke pihak otoritas bandara. Jadi dari Bapak sendiri tadi katanya nanti, mohon maaf Pak, ini izin Pak, Ya, lanjut. dari kita konsultasi dengan Ternate, dengan koordinator untuk memberikan bimbingan sebelum kita menyampaikan modul yang akan kita bawa ke stakeholder atau ke pihak Airnav maupun otoritas bandara. Jadi kira-kira setelah lebaran, setelah Bapak balik, baru kita akan koordinasi dengan koordinator, ataukah seperti apa, sehingga kita juga punya kesiapan dalam membuat modul dengan rekan-rekan yang lain, Pak Raffi dan yang lain. Terima kasih Pak. Mohon penjelasan. Ya, baik. Mungkin izin saya langsung jawab ya. Jadi untuk terkait modul ini, rencana saya di Stasiun Meteorologi Sultan Bawabula itu kan sebenarnya sudah pernah melaksanakan kegiatan yang namanya sekolah lapang penerbangan, dan mungkin ada dari salah satu rekan-rekan yang mungkin sudah pernah ikut. Mungkin modul itulah yang mungkin nanti akan kita ringkas lagi. Jadi mungkin kita coba ringkas. Modul itulah yang mungkin coba akan kita ringkas, kita ambil yang pokok-pokok saja. Nah, itu nanti yang coba kita sampaikan nanti, kita cetak dan kita sampaikan ke peserta. Jadi terkait modul mungkin kurang lebih seperti itu.
Memang dalam hal ini dari tim Pokja teknis yang istilahnya meringkas nanti dari modul itu. Jadi nanti mungkin kalau Pak Ivan sudah ini besok kan saya ketemu Pak Joko, mohon izin dukungan juga, kemudian Pak Setiawan, kemudian juga ini Pak Setiawan nanti mungkin saya sampaikan, nah nanti tinggal dari tim teknis komunikasi dengan Mas Setiawan untuk meminta dari modulnya itu tadi, soft copy-nya, kemudian coba kita ringkas, kemudian kita cetak. Ya, seperti itu. Nah, tentu saja tetap komunikasi dengan Mas Setiawan, tapi minimal saya sudah mendahului. Jadi ketika saya sudah mendahului, nanti mungkin bisa tinggal nanti dari tim kerja teknis, dalam arti ada Pak Yoses dan Bang Ivan, mungkin nanti tinggal komunikasi dengan Mas Setiawan, karena mereka sudah pernah melaksanakan kegiatan sekolah lapang penerbangan. Seperti itu mungkin Pak Ivan, untuk terkait modul. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi besok saya hari Senin itu kan saya insya Allah ke Ternate dengan Mas Ovin. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Mas Ovin ke Ternate itu terkait dengan selain rencana aksi perubahan, itu mereka juga kita sementara merancang website, nanti di situ di dalam website itu masih harus ada komunikasi dengan dari Ternate, karena nanti itu ada yang dari NDF itu, dari komputer NDF yang biasa mereka gunakan itu nanti harus ada file-file yang dikirim ke server kita. Nah, itu mungkin. Dan untuk admin website nanti, website kita, adminnya itu nanti Mas Ovin nanti yang jadi adminnya. Gimana, izin Mas Ovin, wajahnya kok enggak kelihatan ini Mas Ovin. Ini mana ini, arek Surabaya ini. Pemalu Kayaknya sekali. sahur itu. Masuk ini nggak sahur kayaknya. Izin Pak, belum mandi Pak. Enggak apa-apa, biar belum mandi. Saya juga belum mandi tadi. Air langsung mati, Pak. pakai baju langsung ke sini. Air mati Pak di rumah Pak. Sama, saya juga belum mandi. Saya sama-sama mati, memang tinggalnya jauh. Baik, mungkin itu Pak Ivan. Iya, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, Pak Yoses, Pak Rahmat, ada masukan mungkin, silakan. Rahmat terkait SPM itu. Ya, gimana infonya Mas Rahmat? Sudah aman ini? Gaji THR. Senyum kalau terus itu, Mas Rahmat ini. insya Allah Bang Rudi Pak, sudah aman Pak. Sudah ya, sudah Wih, Rabu baru Jelas. Baik, ada yang lainnya mungkin ada masukan, Mas Raffi? Izin Pak, dari saya Pak, ada sedikit mungkin. Ya, silakan Pak Raffi. Iya Pak, ini mohon maaf kalau putus-putus, sinyalnya jelek di sini. Ya, silakan Pak Raffi. Kayaknya saya ke depan. Ya. Iya Pak, terkait teknisnya mungkin saya ada usulan sedikit mungkin Pak, kalau memang ada dananya sih Pak, itu kita kasih apa namanya, cenderamata istilahnya itu Pak, kayak flash disk mungkin itu kan tidak mahal, flash disk yang 8 GB itu yang dalam bentuk card itu murah kayaknya Pak. Maksudnya biar sekalian
modul kita nggak usah ada yang di print, ada juga soft copy buat mereka Pak. Biar kalau soft copy itu biar mereka bisa bagi-bagi istilahnya ke teman-teman di kantornya masing-masing ke Airnav sama bandara gitu. Wah, bagus, bagus. Ya, bagus. Bagus sekali, Mas. Ada lagi, Mas? Terus terkait modul Pak, mungkin kita bisa susun setelah BIMTEK itu Pak. Kalau modul, kalau saran saya sih biar kita acuannya lebih jelas Pak. Modul nanti siapa tahu biasa di stasiun lain atau di kantor pusat itu punya itu Pak, mungkin tinggal kita adopsi saja Pak. Oke, baik. Baik, Pak Raffi. Ah, itu Pak Yoses sudah ada. Alhamdulillah. Ada Ya, soft copy-nya Pak Yoses. saya ada Soft putus tadi copy-nya ada ada Pak Yoses. Soft copy-nya ada Pak Yoses. Masih mute Pak Yoses. Suaranya. Mute Pak Yoses. Ya, kayaknya jaringannya itu belum kurang bagus. Ya, jadi terkait cindera mata, Mas Raffi, terima kasih masukannya Mas Raffi. Siapa? Dengan saya yang kurang bagus ini. Saya coba pindah Bagus, dulu Pak. ya ke data ya. Gimana? Jaringan Bapak bagus. Masa? Tapi Iya, kok Pak. yang lainnya nggak bergerak? Yang lainnya nggak bergerak tapi Pak Ivan. Iya, kalau yang di rumah dinas memang seperti itu Pak. Rumah dinas jaringan kurang bagus. Saya juga enggak tahu. Tapi kalau saya kantor ke rumah dinas sudah jelek ya, jaringan Telkomselnya. Izin Pak Yoses, bisa mendengar Pak Yoses? Pak Yoses? Itu tadi ada file soft copy-nya Pak Yoses. Masih di mute Pak Yoses, di mute. Masih di mute Pak Yoses, maaf. Izin Pak Yoses mic-nya Pak. Ya, silakan Pak Yoses. Kemarin yang di ini dibagi modul aja Pak, file shop-nya nggak ada Pak kemarin. Jadi ini berupa buku saja yang ini. Oke. Oh, siap Pak Yoses. Nanti dibawa ke kantor. Pak Yoses. Oh ya, siap Pak Yoses. Terima kasih Pak Yoses. Ya, mungkin nanti besok ketika ke Ternate juga saya coba minta soft copy-nya juga nanti mungkin. Tapi nanti bisa kalau Pak Ivan langsung komunikasi dengan Pak Setiawan, nanti juga saya sampaikan, jadi nanti tinggal Pak Ivan komunikasi dengan Pak Yoses, komunikasi dengan Pak Setiawan terkait modul. Untuk cindera mata, terima kasih masukannya, nanti kita coba realisasikan. Kan pesertanya juga tidak terlalu banyak juga. Baik, terima kasih Mas Raffi dan Pak Yoses. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lain? Baik, mungkin kalau
Ada masukan dari rekan-rekan? Baik, kalau tidak ada masukan lebih lanjut, Mas Kolis gimana? Sudah bisa Mas ya nanti ya? Dan masuk Ovin ya? Ya, Pak. Mbak Eka, gimana Mbak Eka? Iya, Pak. Ada masukannya mungkin Mbak Eka? Lanjut aja, Pak. Oke, Mbak Rati. Jadi nanti Mbak Rati, Mbak Eka, dan Pak Rudi nanti di administrasi dan mungkin nanti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pada saat pelaksanaan dan kemudian nanti apa-apa yang harus dibeli dari tim teknis nanti seperti tadi ada masukan cindera mata, kemudian pencetakan modul, nanti mungkin dari tim administrasi bisa dibantu untuk Iya, Pak. juga nanti dari untuk Zoom-nya pasti ada yang terus ini ya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang ini kita cukupkan untuk pertemuan tentang persiapan aksi perubahan kita. Nanti insya Allah walau pertemuan kegiatan rapat hari ini, ketika kita ketemu kita tetap komunikasi, apa-apa masukannya silakan disampaikan lagi. Jadi tidak berhenti setelah pertemuan pada hari ini. Jadi setiap saat kita bisa komunikasi terkait aksi perubahan yang akan kita laksanakan bersama. Dan sekali lagi aksi perubahan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa sinergitas kita, dukungan dari semua pegawai di Stasiun Meteorologi Malam Muhammad. Dan sekali lagi, mari sama-sama kita bersinergi untuk menyukseskan kegiatan ini. Dan kegiatan kalau ada kendala pasti coba selesaikan atau kita cari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi kendala tersebut depannya. Mungkin itu. Pak Yoses mungkin ada penyampaian, mungkin Pak Yoses. Silakan Pak Yoses. Saya satu poin penting Pak, makasih untuk teman-teman saya yang ops. Saya angkat topik kali ini karena Sinop kita nihil dari semua stasiun semua ada, saya apa enggak hari ini mudah-mudahan yang seperti ini kita pertahankan terus sampai selamanya. Saya salut teman-teman karena koreksi Sinop kita khusus sekali alat nihil. Makasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, terima kasih nih Pak Yoses sudah hasil verifikasi dengan baik kegiatan teman-teman. Kemudian sekali lagi Pak Yoses, masukan dari Pak Yoses untuk teman-teman operasional terutama di pengamatan ini tentu saja masih sangat kita butuhkan. Jadi agar mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Pak Yoses dan tim di operasional. Mungkin seperti itu Pak Yoses. Terima kasih Pak Yoses. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah Mbak Rati gimana? Ada masukan Mbak Rati? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa kegiatan atau penyampaian terkait masukan-masukan terkait nanti rencana aksi perubahan yang akan kita lakukan
tidak berhenti di pertemuan ini, tapi ketika kita berdinas, kemudian bisa ke Pak Yoses maupun ke Pak Ivan, Pak Rudi. Nah, nanti kita coba tampung seperti itu, dan tentu saja masukan itu sangat berharga sekali demi suksesnya kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu Pak Yoses sudah kita. Ya, siap Pak. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya juga terima kasih tadi Pak Yoses dan tim sudah berhasil sinop kita tidak ada kesalahan, alhamdulillah. Dan ini sebuah prestasi dan tetap ini mari sama-sama kita pertahankan. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi tadi di awal pertemuan, di awal ini sebelum pertemuan saya sampaikan setelah pertemuan ini saya tutup, kita buka pertemuan baru yaitu ya mungkin tidak terlalu lama terkait dengan penggalangan dana dari stasiun meteorologi Malamo ke korban dampak gempa kemarin. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan terkait kesiapan kita melaksanakan aksi perubahan dalam di bulan Mei ke depan dengan peningkatan pemahaman informasi layanan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang dan terima kasih. Siang, Pak.